rame Pak. Giliran gue serius, termasuk yang poligami. Saya tuh sempat ngobrol sama, ini bentar. Kalau yang lain kan kisahnya tuh kan udah jelas ya ada bisnis-bisnisnya nih. Nazmi ownernya Amili, ini ownernya BR, ini ownernya ini. Ini owner apa yang gue angkat gitu kan. Kan bingung kan. Akhirnya kepikiran, oh ya pas kita ngobrol, oh dia pernah kena nih, di mana ya dulu kisah hidupnya tuh pernah jadi isi kedua dan segala. Oh kita angkat aja itu. Viral ya. Pas gak dipikirin malah gak viral gitu. Nah itu yang akan menariknya nanti pada saat main YouTube. Sama kayak main TikTok. Awal-awal. Tapi kan kita udah dapat polanya sekarang. Oh polanya adalah gini ya wes kita goreng gitu loh. Nah kalau pola saya akhirnya tadi konten yang gerak, yang movement gitu. Yang gak cuma sekedar halo teman-teman semua. Nah ini kan sendiri nih. Yang ngomong gini dong nih. Kalau yang gerak tuh orang kamera kan gerak ya. Itu lebih orang tuh kepo. Kemana lagi dia nih? Kemana lagi gitu ya. Itu cara bikin watch time-nya supaya gede. Kalau podcast dari alur pembicaraan. Cara Anda membawakan, cara Anda jadi host. Coba ada tonton videonya Dedi deh. Dedi itu dia dari segi ngebawain podcast itu beda dibandingkan yang lain. Dia tuh pakai judgement, ya, si Dedinya, Om Dedinya pakai judgement, pakai bahasa yang punya authority tingkat tinggi gitu kan. Gak ada pola, ngomongnya juga ngalir ngidur, kadang gak penting dibahas. Justru yang kadang yang gak penting dibahas yang kita pengen dengerin gitu kan, bener gak? Yang tips-tips alatif mulu, gue masuk Facebook tips, Instagram tips, TikTok tips. YouTube juga tolong ya Allah hilangkan YouTube sama TikTok yang gak ada tipsnya lah gitu. Karena gue nyari hiburan pada dasarnya entertain gitu. Nah makanya yang nyantu-nyantu gitu, goreng-goreng apa sambil ngapain, ngobrol sambil ngapain. Tapi tetap ya kualitas penting buat teman-teman di YouTube adalah suara harus dijaga. Gambar boleh jelek, suara tuh harus bagus. Ya suaranya pakai apa tuh, tanyalah tim kita pakai apa tuh. Kalau saya pakai yang kemarin juga ada yang nanya tuh ke Ellen May nanya ke saya Japri, Ellen May mungkin Anda tahu yang pakar saham itu. Wah itu pakai apa yang bedah Starbucks? Gue pakai bukan hand sanitizer, Sennheiser itulah. Itu harganya lumayan 8 jutaan kalau nggak salah. Itu ya hand sanitizer itu. Kalau misalkan yang biasanya pakai yang biasa, Boya gitu. Lanjut. Nah, tadi kan optimasi luar YouTube dari luar videonya. Kalau dari dalam videonya optimasinya gimana? Optimasi YouTube dari luar videonya. Itu dari dalam videonya tuh di bagian editingnya Kang pada akhirnya. Ya, tadi itu permainan editing tuh di bagian editing. Udah benar-benar misalkan nggak boring. Makanya saya bilang kalau dan ini rada susah ngejelasinnya kayak misalnya gini. Kang video yang bagus gimana? Jelek gitu loh kadang. Itu jelek dia misalkan. Ya gimana Kang? Ganti gitu. Kayak desain. Anda mungkin ngeliat gak pernah ada tim desain gitu ya. Pas ngasih desainnya, aduh malas gue makainya jelek gitu kan. Tapi kalau yang gimana Kang bagusnya? Ya gue bingung jelasinnya kalau gue jelas ngerti gitu. Gue bikin desain sendiri gitu. Nah kayak gitu, video itu kudu benar-benar dicek. Mungkin Anda bisa cek, oh berarti ada zoom in, zoom out, videonya gak diem, gitu kan. Terus juga ada simulasinya, ada tulisannya, ada apa pergerak, ada permainan. Itu permainan editing tuh. Udah kudu belajar tentang ilmu editingnya di situ. Kalau Anda eksekusi sendirian ya, kalau enggak ya suruh editor aja. Lanjut. Nanti mana ya? Oke udah, nah ini. Kita buat, Kang kita kan kontennya tentang kesehatan. Nah kita sering buat tipe video yang talkshow sama dokter mata, tapi cara bikin talkshow itu jadi menarik gimana ya? Nah ini kan konsep ngobrol ya. Nanti mungkin sama Kang Fahmi tambahin deh ya. Intinya adalah kita kudu pinter-pinter jadi nge-host. Host itu teman-teman memang challenging buat yang nggak biasa. Jangan sampai kakakku apalagi sampai ngelihat tulisan. Ini saya pernah diwawancara sama orang yang dia nanya saya tuh pakai tulisan disembunyiin gitu loh. Gak ngalir banget gitu loh. Yang kalau nanya tuh ngalir gitu. Dia ngomong apa, gue ngomong apa. Backtracking dulu, oh gitu, oh bro, iya, gue juga gitu bro. Itu kudu ada skill. Memang tidak semua orang bisa jadi host pada akhirnya gitu. Terus dari segi kepedean, kepercayaan diri, tatapan mata, sorotan mata, gestur tubuh itu sangat berpengaruh banget. Ya itu nanti mungkin Kang Fahmi nambahin. Intinya adalah ada ilmunya cara jadi host. Ya, kalau mau talk show ya. Kalau misalkan teman-teman katakanlah supaya nggak boring juga, nggak melulu tentang dokter ya bisa jadi dari yang lainnya, kisah-kisah mereka yang ngapain gitu ya, tips-tips tentang mata. Bayangin loh, nis diet aja itu bisa banyak loh. Tipsnya pakai mind map aja kayak kemarin. Diet itu apa? Misalkan bahas tentang lemon, benarkah menurunkan berat badan? Bahas tentang kardio, apakah kardio itu hanya untuk wanita saja? Bahas gedein otot, bahas kenapa saya udah diet tapi gak langsing. Wah, kan tuh banyak tuh. Wow, itu dari bahas kasus diet doang tuh. Kalau mata apalagi kenapa ini gini ya, detailnya yang disini tentang mata, kesehatan mata dan lain-lain. Terus selama videonya cuma tanya jawab duduk samping-sampingan rada boring. Nah kalau kita aja yang syuting boring apalagi yang nonton.
Jadi benar-benar kudu di set up. Emang kok Kang Fahmi mungkin kalau mau nanya buat tambahin monggo Kang. Duduk sama sampingan emang mau ijab kabul gitunya. Emang kalau misalkan itu saya juga pernah tuh, memang kadang kan ada requestan gitunya. Jadi kalau ada requestan terus pakai pertanyaan, rata-rata kalau saya nge-MC atau saya jadi moderator tuh, saya tahu intinya, jadi jarang mau pakai tulisan yang di requestin gitu. Karena memang jadi bukan hanya untuk orang lain, bagi si yang mewawancarinya juga, kalau misalkan pakai tulisan malah jadi ke distract gitu ya. Jadi yang penting mah memang enak ngalir gitu, disesuaikan. Emang kayaknya harus ikut kelas public speaking lah, nanti diumumin lah ya di sini. Yang lain, Kacau. yang lain mana ini tuh mau ngobrol sama bedah kasus belum ya? Eko Wahyudi Kang, sering upload video produk bagus gak Kang? Sesekali aja kalau produk mending pakai story behind the produknya, kalaupun mau ya story misalkan proses pembuatannya kayak apa, drama-drama pas di pabrik gitu ya, terus juga kisah-kisah orang-orangnya gitu ya. Kalau produk paling pun kalau mau dimunculin trailer kayak teaser kayak gitu benar-benar harus ada unsur ceritanya juga sih, jangan langsung gitu. Karena kalau langsung kan kelihatan banget jualannya. Nah tinggal nanti ya setiap upload sekali lagi riset dulu yang dicari sama orang apa gitu-gitu. Cara ngukur watch time AR dari satu video, lihat di dashboard yang tadi. Tadi di dashboard ada ya, di dashboard sama watch time tuh ada, watch time sama AR ada. Bagus jeleknya tadi ya udah saya kasih share juga di video, bentar di mana tadi. Kalau berapa persen itu bagus, ini jelek gitu loh. Kalau CTR di atas dia bawah 3% ganti ya. Nah, ini nih. Mana? Nah ini, retensi kalau udah di atas 40%, 50% bagus. Kalau di bawah, kalau biasa standar 20-30% itu udah biasa. Kita masih toleran lah ya. Oke gitu kan. Kalau udah bagus banget tuh di atas 60%, ya 70%. Kalau udah jelek tuh 10-20 udah jelek tuh. 20 apalagi. Ini patokannya buat teman-teman yang sering ngukur. Ini patokan performa retensi bagus atau tidak ya. Kalau watch time mah itu makan jumlah total ya, semakin gede semakin bagus. Ya. Terus kalau CTR di bawah 3% ganti. Buat kelas kamera speaking tuh, Kang Fahmi itu. Tang orang, Fahmi aja jangan saya ya. Nanti kalau ambil sama saya nanti. Siap. Nanti nunggu kerja sama BC ya. Ya kayak ini kan saya ngomong nih ngelihatnya kamera ya. Saya ngeliat kamera nih. Nah, banyak orang ngomong tuh kadang karena kameranya di bawah ngeliatnya ke bawah, saya harus ngeliat sini gitu. Gestur, karakter juga harus di setting, harus dibikin karakternya apa. Lanjut, apa lagi nih? Mana ini dulu dong, pengen ngobrol dulu sama yang sudah pernah. Monggo kalian ngobrol dulu deh. Silakan, mana Resen yang sudah pernah upload teman-teman semua, yang mungkin sudah sekitar lebih dari 10 video lah ya. Tantangannya apa, kesulitannya apa, bisa sama-sama kita bedah masalah lahnya di dia. Ada? Tadi mau ngobrol sama Dapur Lindawati, tak kemana atau Teh Linda? Tong Pundung Kit. Pundung coba lihat dia pergi karena mobil. Teh Linda bisa ngobrol dulu kita? Lah, asli dua nana ya teman. Teh Linda, halo? Masih di unmute? Sudah muncul? Teh Linda di unmute atau? Bisa ya? Nah. Ya, sorry. Kumaha Damang? Damang. Mau ke mana ya Teh? Yang video berdua ya? Iya. Bayarna hiji hari nu ikutan 2 nggak boleh ya nanti mah. Teh Linda. Gimana? Ini kan kalau dilihat mungkin di grup ini yang paling nggak tahu ya, bener nggak sih paling banyak upload kayaknya yang Dapur Lindawati deh. Videonya juga lumayan banyak. Setelah melihat pemaparan barusan, apa PR-nya Teh Linda? Iya, PR-nya banget itu aku ternyata kurang banget di judul. Jadi ya, emang biasanya kalau buat yang seingatnya gitu?
Tapi nggak kayak yang tadi dijelasin sama Kang Dewa gitu. Kalau dari situ tuh aku langsung oh iya ya, oh iya gitu. Karena kalau aku kan memang dari awal dulu video, jadi sebenarnya videonya ada banyak, tapi nggak dimasukin ke YouTube, nggak semua Oh, dimasukin ke YouTube. Jadi masih banyak banget, tapi masih bingung nih mau ditampilin lagi bisa nggak ya video lamanya gitu kan, tapi dengan hmm. judulnya gitu, kayak gitu sih. Sama banyak ternyata kemarin tuh lebih banyak mikirnya gitu. Oh ini kalau diiniin orang mau lihat nggak ya gitu. Oh ini kan udah dikeluarin sama dia gitu. Oh ini gitu sih lebih banyak gitu. Jadi Ah, kayaknya oke. pengen gaspol, udah gemeteran nih. Cepet pengen Iya, kita dia. iya tuh. Tapi kalau misalkan lihat dari langkah-langkah yang tadi dijelasin, itu semua udah dilakukan, Teh? Belum, justru Belum? banyak yang belum. Oh, banyak yang Jadi belum ya? banyak yang belum. Jadi ada beberapa itu yang lebih ke itu sih lebih ke pemilihan judul. Hmm. Banyak ya tadi ada beberapa udah dicatat. Ada Oke. banyak yang belum, jadi banyak banget nih dapat masukan. Siap, siap, siap. Ada yang mau Gitu. ditanyain langsung nggak sama Kang Dewa nih, biar langsung dibedah? Itu terakhir kali ngupload tanggal 7 bulan yang lalu ya Bu Hayos ya. Nah, Wadaw. itu dia makanya padahal kan banyak tuh jadi kebanyakan mikir gitu. Nggak sih saya nunggu diajak kolaborasi sama Kang Dewa. Siap, siap. Doyan makan tadi ya kita. Doyan ngemil. Gitu. Ada yang mau ditanyain langsung nggak? Enggak, udah Cukup. dicatat. Udah lengkap tadi. Cukup jelas banget. Terus itu mau kemana? Oh, Itu ini mau. nganterin anak. Oh, oke. Nggak penting juga sih ditanyain nih. Oke, atur nuhun. Teh Linda ya. Oke. Dapur Lindawati. Kalau Nah ini dilihat, kalau kondisinya kayak Bu Linda ya teman-teman ya, ini kan posisinya tuh apa udah biasa bikin konten, tinggal kadang kayak tadi ya ada setiap orang punya masalah masing-masing. Bikin konten cuman tadi ya udah dikasih tau kan tadi checklistnya ya udah enak tinggal dimainin tuh. Tuh perhatikan kan 7 bulan yang lalu tuh. Nah tinggal nanti kalau katakanlah Bu Linda ini punya tabungan konten katakanlah ada 30 lagi nih. Nah pada saat sebelum ngupload itu pastinya pertama adalah sesuaikan dengan tadi ya riset segala macam judul. Nah kalau ini kan ini kayaknya masih kayak asal gitu judulnya kan kue tiaw kuah tom yam dapur Lindawati gitu kan. Nah nanti mah seingat benar-benar nyari namanya. tuh ketika Iya. ngomongin kue tiaw tuh cari di sini kue tiaw kuah tom yam. Sorry. Apakah orang mencari itu? Kalau misalkan teman-teman bikin tentang menu apa, misalkan kayak brownies nih, brownies jasuke misalkan. Brownies. Tuh, brownies jas gini doang aja gak ada yang nyari jasuke. Hmm. Kan? Bener gak? Tuh yang ini ya, pos yang ini nih. Yang keempat. Brownies itu kalau brownies yang paling banyak itu yang ditulisnya ini. Kukus Brownies panggang. kukus, brownies panggang, brownies resep gitu kan. Bisa jadi tulisannya nanti brownies resep. Apakah saya gak tahu jasuke itu apakah tipe brownies atau merek brownies atau lagi hip gitu ya. Jagung Tapi susu nulisnya keju, brownies. tama. Hah? Jagung susu keju. Berarti kan brownies resep nih kan. Hmm. Tulisnya bisa di ini nih keywordnya. Nah, cuma tambahan-tambahannya apa gitu. Hmm. Bayangin loh, Teh Bu ya, tuh the best brownies you apa tuh kan, 15 juta, ini 13 juta. Nah, enaknya kalau dunia resep itu orang udah jelas banyak yang nyari. Bener tuh, logikanya ya, orang nyari, nah ini bingung nyari di YouTube tutorial gitu kan. Sama nih kayak kecantikan, ya, make up ini buat teman-teman di biar juga itu harus sering banyak bikin kayak begituan. Jangan jauh-jauh lah istri saya aja kalau misalkan pakai eyeshadow, pakai maskara apa, nyarinya di YouTube, searching cara apa-apa keluar tuh. Nah, jadi itu kan dari sini aja lihatnya di bonus Jasoke brownies tulis J itu kan. Ini tuh gak ada jas. Jasmine. Jadi kalaupun mau keyword utamanya brownies, cari yang di sini nih. Brownies kukus kah, brownies lumer kah, resep, tinggal ditambahin kata kunci yang lain lagi gitu loh. Ya. Terus misalkan apalagi nih sini. Ini baru cek judul sama thumbnail aja udah banyak yang harus dievaluasi ya. Iya, maksudnya itu dari situ aja. Tinggal kan paling dari segi apa namanya dari segi di dalam juga harus kita cek kan. Berarti kalau dibuka deskripsi, tuh kan deskripsinya nggak ada. Ini kan menunya. Apa namanya? Ini kan ini ya kan cake-nya kan. Nah harusnya sebelum di sini dikasih judul dulu lagi misalkan nih. Mungkin sebagian dari ini banyak banget permintaan dari mama gimana caranya bikin brownies tadi ya brownies resep, meminta brownies resep atau brownies. Nah tulis kata kunci semua nih masukin situ. Ya, ini saya bocorin ya, ini bahannya misalkan. Tutorialnya lah ibaratnya kan ininya. Tapi kata kunci ini masukin ke sini juga, termasuk di tag kita lihat tagnya tuh gini. Nih tagnya belum lengkap tuh. Gak banyak pulang gak nyampe 500.
Plus ini pun kan bisa jadi ngasal. Kalau nanti udah riset kan minimal brownies ini yang dimasukin brownies kukus, brownies panggang, brownies resep, brownies kukus coklatos, brownies lumer, brownies ken misalkan. Kianu itu apa tuh bacaan tuh. Terus misalkan apa lagi? Resep cara bikin bro. Nah, Kukus cara panggang bikin brownies keluar lagi kukus, ya. cara bikin brownies panggang. Masuk itu keyword itu tuh. Berpikirnya terbalik kalau misalkan kita jadi audiensnya. Apalagi resep bikin bro. Nah, masukin resep-resep bikin gitu loh. Kalau saya tuh di dunia bisnis kan berarti kalau nggak di strategi, di tips, di trik, di cara rahasia gitu kan. Nah, kalau Bu Linda apa nih resep, cara gitu kan. Masuk-masuk itu ke situ. Itu yang dioptimasi. Itu. Jadi enak kalau misalkan teman-teman udah video udah banyak stoknya tinggal dimain dioptimasinya aja. Siap. Nah, tantangan yang belum biasa bikin video, alah video pertama dulu upload, monggo gitu loh. Gitu. Lanjut, silakan Kang. Oke, Teh Daniela deh kita ngobrol dulu sebelum nanti dilihat. Oke. Teh Daniela, ini saya manggilnya apa nih? Cikita. Halo. Ini udah kayak Teh Rani lagi nih. Halo Teh Daniela. Mikrofon aktif? Aktif, tapi tidak keluar suaranya ya. Hah? Earphone-nya mungkin? Oke. Nyala, Teh Daniela? Oke. Ini yang ini katanya Kang, coba yang view optical klinik. Oke. Misalkan mau dibedah masalah, Buka ya. kira-kira. Kalau teman-teman ada yang Ini. aktif juga ya, apalagi update terbaru itu bisa kita sama-sama bedah. Ini tuh timnya Pak Andri ya, Pak Andri dokter itu ya kalau salah ya, atau istrinya tuh timnya nih Pak Daniel ini. Gue inget ini Pak Andri nih. Ah ini ya. View Optika Klinik tuh kan. Nah ini kan udah baru 1 hari banget. yang lalu nih, kemarin nih ngupload nih 36 view ya. Terus ini 3 day yang lalu 80 kan. Nah ini nih. Nah maka mulai sekarang ketika sudah belajar YouTube, SOP kan sebulan 12 misal, kalau kayak niru saya seminggu berarti 3 kan. Terus misalkan udah nih upload tutorial ngupload, checklistnya tadi udah banyak ya. Nah tinggal nih peta ini kan kita mau bikin konten nih, Badan Dialek pengen bikin konten untuk view ininya ya, kliniknya nih. Nah ini kan judul asal berdasarkan, ya kita nggak tahu lah, saya yakin nih kemungkinan besar yakin asal aja gitu ya. Nah sekarang coba masalah orang nyalain masalah orang mata tuh apa sih? Tulisnya di sini misalkan masalah mata. Kalau paling pusing kalau misalkan mereka nyari apa masalah mata misalkan. Masalah mata kabur misalkan tadi ya. Nah, masalah mata ntar. Mata kabur, tadi kabur. Nah, kabur. Tuh, 500.000 loh. Ada yang tenang mata buram, malah kabur sembuh dengan total dengan ini. Gini dong loh, Mbak. Di 500.000 loh. Karena ada tulisan mata kabur, benar nggak? Mata kabur, mata buram. Nah, ada kaburnya di sini tuh. Di dalamnya juga saya nggak tahu, kalau dibuka nih kita lihat. Ya. Oh, tim sehat nih, keyword-keywordnya nih Mbak. Tim sehat, hidup sehat, kesehatan mata, pola hidup sehat gitu kan. Ini nggak ngasal orang-orang yang ini kan orang yang belakang layar ya. Ya rata-rata tuh yang kayak gitu orang-orang yang belakang layar itu loh, orang-orang immersive belakang layar atau orang-orang yang belakang ini. Tuh, tekan titik ini mata barabun langsung terang. Wah, kan solusi tuh. 1 juta coy. Nah, jadi nanti pada saat bikin konten itu, teman-teman udah aja pokoknya mah gini, misalnya sehari ini meeting sama tim atau misalnya sendirian. Risetnya dari sini. Karena kita niche mata nih, masalah mata apa aja, kabur, silau, kucing, kuning, buka satu-satu. Ini yang orang lain rame apa aja nih? Oh tentang ini, gue juga bisa bahas nanti deh. Bahas juga, oh gede-gede loh, 48.000, 800.000, 66.000 gitu loh. Tapi cara menghilangkan apa? Kalau mata apa masalahnya? Kang Fahmi apa kalau mata? Cara mengapakan mata gitu. Nah saya nggak tahu apa nih masalahnya. Sakit mata ya? Oke, atau sakit mata minus.
pada kucing. Karena radiasi HP. Nah, kan ada tuh loh. Ini bahas loh menarik nih. Bahkan mbaknya sendiri kalau misalkan gue pusing bikin konten apa ya, ketik aja di sini. Kan mata, dunia mata gak akan juga ada kata matanya. Sakit mata. Iya bener juga gue kepikiran ya. Ada radiasi mata HP, terus juga sakit mata karena HP, sakit mata pada bayi, sakit mata bengkak. Nah ini udah bikin konten ini deh gue gitu kan. Cek. 170.000. Wow, 4 juta view. Kan nyesek Pak, orang lain 4 juta view, kita 83 view, bener gak? Nah maka mulai sekarang sekali lagi bikin judul jangan asal lagi gitu loh. Benar-benar di riset dulu dari sini. Di sini aja bisa banyak. Kayak saya yang tadi ya, soal tentang WhatsApp misalkan, jualan di WhatsApp. Tuh. Oh, kan unggul nih, ya doang kan? Berarti nanti judul per saat judul tuh cara berjualan di WhatsApp bisnis, cara jualan di WhatsApp story, cara jualan di WhatsApp bisnis gitu kan. Tinggal nanti detailin di dalamnya supaya jadi pembedanya itu loh sama apa optimasi keyword-keyword yang lain kan di tag-nya. Judul-judulnya nggak akan jauh dari sini coba saya. Kalau yang di search di YouTube itu teh berdasarkan urutan yang paling banyak dicari itu? Iya, kalau yang paling atas berarti ini yang paling banyak. Tapi gini Kang, pada saat orang lain banyak nyari ini Kang, kan bisa jadi kompetisi juga gede. Tadi kata saya bilang, banyak orang yang nyari takjil sore, bulan puasa kan jualannya kayak loba gitu kan. Kumaha carana, gimana caranya kita jualan di yang kompetitornya banyak, kita dilirik. Itu tadi yang namanya ditonton, dilirik itu. Dengan cara apa? Bikin banner yang gede, bikin apalah, teriak lah, apalah gitu kan. Itu dimaksud dengan optimasinya tadi. Orang lain mah gak ada ininya, ini mah ada ini. Si apa namanya, Billionaire Store nih. Ini mah jadi jualan di WhatsApp tuh kan. Ini yang saya kemarin tuh, 17.000. Terkadang pas Anda lihat ya, Dewa yang ini urutan ketiga kan 17.000. Di bawah ada yang lebih gede loh, 21.000. Kenapa di bawah? Karena bisa jadi optimasinya enggak maksimal semua. Iya. Gitu loh. Jadi itu menariknya di YouTube. Kalau Anda sudah biasa main di YouTube, ngulik kayak gini ya, riset kayak gini jadi keterusan. Gitu juga ya. Gak ada ceritanya tuh ya. Saya di titik sampai sekarang, gak ada ceritanya kehabisan konten. Karena apa ngeliat di sini aja gue, wah ini konten semua nih gitu. Jualan di WhatsApp apalagi ya. Saya mau kunci jago jualan kan, kata kunci jualan kan harus saya kunci nih. Oke, gue mau kunci ini, buka jago jualan spasi. Nah, kalau misalkan Anda dari sini habis teman-teman pakai huruf jago jualan spasi A. Akademi jago jualan jago ayam jago. Wah, agak nyambung enggak harus. Ayo deh. B. Nah, C. D gitu loh. Ya, gitu loh. Cara percaya diri misalkan. Oh, cara percaya diri di depan kamera, depan banyak orang. Nah, Kang Fahmi nanti bikin kayak gini semua nih. Depan kamera misalkan. Nah, nulis di depan kameranya pun dibikin gini ya. Di depan kamera gitu ya. Tuh, cara percaya di depan kamera tuh 21.000, 92.000 loh. 45.000 kan, ayo loh, ente udah bikin belum kayak gini nih. 89.000 tuh. Tips, kan gak akan ya tips, cara gitu ya, gak akan ya tips, cara, rahasia, apalagi bagaimana gitu, bagaimana tampil percaya diri, nah tuh kan. Nah kalau kita, bagaimana tampil per tuh, kalau dilanjutkan ternyata gak ada yang nulis bagaimana tampil per, yang ada adalah cara tampil percaya diri, udah tulis ini aja judulnya nanti. Nah 130.000 tuh kan, 1,4 juta, kan nyesek Pak ngelihat video orang lain ramai, kita enggak. Gitu loh. Nah, kurang lebih kayak gitu. Jadi mulai sekarang bikin judul, bikin topik ya. Bisa jadi ada sudah ada topik ya kayak tadi Bu Linda ya, misalkan masak apa namanya? Masak, bukan masak ya, bikin resep kue apalah kan udah ada tuh. Tinggal nanti pas ngupload judul itu judulnya disesuaikan dengan hasil riset gitu. Gitu. Itu dia teman-teman semua ya. Satu lagi deh kalau misalkan ada sebelum nanti kita tutup, materi udah beresnya Kang Dewanya? Udah, YouTube udah. Udah beres. Satu lagi kalau saya tunggu hasil prakteknya aja kalau YouTube. YouTube kan butuh waktu ya, soalnya kalau praktek itu gak beda kayak di Instagram sama Facebook ya. Betul. Harus diprogres, harus dipantau terus. Kalau misalkan ada yang sudah pernah upload gitu ya, dalam waktu dekat atau udah lama banget, boleh nanti kita coba sama-sama bedah dan evaluasi. Ada? Raise hand atau? Ayah tapi tim Billionaire Hungkul ngaco. Kalau YouTube Ads jatuhnya ini Kang, itu di Google. YouTube sama Google itu satu perusahaan, ngiklan tuh di Google, nanti tayang di YouTube. Nanti Kang tanya Kang Didit deh, Kang Didit biasa juga ngiklan di YouTube. Cara nganalisa algoritma itu pakai tools apa risetnya? Ya tadi ya, kalau nganalisa di dashboard juga sudah cukup ada ya.
Dan beda banget antara riset Facebook, Instagram sama YouTube. Tadi ya udah saya kasih tahu ya KPI-nya. Misal KPI-nya nih teman-teman catat. 1 jam upload, usahakan 1.000 minimal. 1 hari upload minimal 20.000. Itu kan jadi KPI kan buat tim. Terus sebelum mengupload, pastikan cek semuanya. Apakah judulnya sudah teroptimasi, sudah hasil riset, deskripsinya apakah ada kata kunci, tag-nya apakah sudah lengkap, end screen-nya apakah sudah ada, card-nya apakah sudah ada, gitu loh. Subtitlenya apakah ada, gitu loh. Apakah sudah dimasukin ke playlist, itu kan jadi KPI nanti kan, jadi SOP kan pada saat ngupload. Apalagi, misalkan setelah itu pada saat kita cek thumbnailnya apakah bagus atau enggak. Cek seminggu, ternyata thumbnailnya dari segi CTR-nya kecil, ganti thumbnail. Dalam sebulan ternyata video kita naik, ganti optimasi lagi. Gak apa-apa dioptimasi lagi juga jadi masalah. Asalkan jangan terus sering-sering aja kita ganti. Karena YouTube butuh waktu untuk menganalisa data kita. Jadi dalam seminggu jangan diganti dulu. Kalau udah seminggu baru jelek, baru diganti tuh. Kalau mau nambahin untuk riset segala macam. Data lengkap ada di dashboard, mana yang baik, mana yang buruk. Yang penting kita tahu ukurannya tadi 3% CTR, ganti thumbnail ya. Terus misalkan di bawah 20% dari segi yang namanya audience retention-nya, kayaknya gue gaya ke depannya pada bikin video harus diubah nih filenya gitu. Kayak gitu. Itu dia teman-teman semua ya, yang kalau ada lagi yang mau dievaluasi, yang sudah punya akun, yang sudah sering upload juga boleh ya. Oke. Bentar. Ada lagi teman-teman semua? Ini masih ada waktu sih, sekitar 10 menitan lagi sebelum kita akhiri pertemuan ini. Tapi kayaknya ini emang udah padat banget ya. Udah padat lagi tuh. Antara Kenyang dan Olap ini bersatu padu. Iya. Dan liar oge juga. Ya. Iya benar. Memang apalagi kalau yang belum praktek sama sekali, belum bikin akunnya, emang nggak kebayang. Tapi ya berat itu kan gigi 1 Pak. Betul ya. Nanti kalau udah kebiasaan mah lancar. Iya. Teh Rani deh. Sekarang tuh tugas saya itu adalah menabok Anda supaya, woi gitu loh, siap Kang, gitu loh. Teh Rani. Karena banyak yang merasa udah puas nih. Mau suaranya udah keluar belum? Teh Rani udah bisa ngomong belum? Bisa ngomong. Di kamar di unmute wae. Anda kurang beruntung. Teh Rani bisa bersuara? Tidak bisa? Tolong ke BEC teh beli HP laptop barunya. Ini mic-nya kayaknya untuk udah beli mic ganti HP sama itunya. Sama ini deh, sama Bu Tias pengen ngobrol dulu. Hah? Yang mana? Oh, Teh Rani bisa. Teh Rani bisa. Coba yang Teh Rani. Nggak bisa, meren Teh Rani mah. Ya, entahnya. Sama Bu Tias deh, sama Bu Tias. Itu settingan awal pas masuk Zoom-nya kayaknya kan nggak diklik yang call all videonya itu loh. Apa musik sound itu loh. Iya ya, tuh. Bu Tias deh, Bu Tias. Ya. Waduh, kalau Bu Tias terdengar jelas sekali sampai suara motornya aja kedengeran, ya. Tuh, backsound-nya. Bu Tias, gimana? Sudah bikin channel? Udah di-share di grup. Hah? Udah di-share kemarin di grup tele. Oke, apa nama channelnya? Bayi Banget Hijab. Bayi Banget Hijab. Bayi Banget Hijab. Itu update terakhir kapan? Update terakhir kemarin lusa. Oh, lusa. Coba deh kita pengen lihat nih, Kang Dewa, bisa kita ini? Ya. Buka ntar. Tapi ada yang mau ditanyain dulu nggak langsung? Belum praktek, jadi selama ini posting doang, tapi masih. Jadi memang itu PR masih PR banget. Nah ini nih tampilannya ini banget. Bu ya, Bayi Banget Hijab ya. Di Instagram kalau nggak salah udah banyak kan 100.000 lebih kan ininya follower. Nah tinggal di sini nih. Nah berarti kan niche tentang anak nih, tentang hijab anak, keperluan anak, pakaian anak, gitu kan. Berarti kan intinya niche anak. Nah berarti kontennya pun di sini nggak harus melulu tentang jualan hijabnya. Bisa jadi tentang tips anak, ya, gimana cara tadi dalam kondisi kayak sekarang lagi di rumah kalau yang anaknya anak udah sekolah ya TK misalkan. Kalau anak kecil berarti gimana caranya tantrum segala macam lagi loh. Tips-tips semua di sini berhubungan di sini nih. Tips cara menenangkan anak.
Atau apa misalkan. Nah, cara menenangkan anak kecil nangis. Nah, ini kan ada paling atas tuh menenangkan anak kucing tanpa induk kan. Coba bikin Nah, yang tutorial. manusia mana? Nah, ini cara menenangkan anak kecil nangis, cara menenangkan anak yang rewel. Nah, itu menjadi kata kunci nanti kalau misalkan mau bikin konten yang berhubungan dengan itu. Jadi, Kang, gue bingung kontennya apa ya? Cari aja di sini dulu, ya. Terus misalkan tips parenting. Tapi kalau Berarti kayak gitu, kalau tips gitu bagusnya bentuk apa, Kang? Ya. Kalau macam tips gitu bagusnya bentuk apa? Nah, balik lagi, apakah kita ada orang yang bakal muncul di YouTube? Kalau ada, biarkan aja dia ngomong. Kita latih buat tips segala macam ini. Kalau nggak ada pun bisa pakai audio itu, apa namanya, audio sama dikasih gambar, simulasi gambar. Kalau ada ya syukur-syukur yang munculin gitu kan. Karena gue ujung-ujungnya nanti kan kita ini pengen inget ya, pada saat jualan baju anak, hijab anak, apapun itu yang berhubungan dengan anak, kan nggak melulu kontennya tentang hijab mulu. Ingat, YouTube adalah mesin pencari. Orang nggak akan ngecek di sini misalkan ngetik banget niat bayi apa tadi bayi banget hijab gitu. Nggak akan mungkin yang ngetik gini nih. Tuh, makanya cuma satu doang nggak ada. Karena paling mungkin nyarinya ya misalkan cara apa tadi cara mengasuh bayi misalkan 4 bulan misalkan. Bisa aja tuh. Nanti hubungkan nanti di dalam bahwa video ini dipersembahkan oleh bayi banget hijab. Gitu loh. Teman-teman tahu kontennya ini ya, kontennya Christina Ali kan? Ini teman-teman, ini kan jarang banget ngomongin one on one rate-nya kan? Tapi gara-gara dia masuk YouTube, teman-teman, 3 bulan itu, setelah dia 3 bulan masuk YouTube, dia tuh benar-benar kayak menghentikan semua iklan Facebook-nya loh. Bahkan dia dari iklan ini doang, gara-gara dipersembahkan oleh gitu kan, one on one rate. Kepo sendiri orang-orang. Sampai dapetin omset sekian miliar lah saya sebutin gitu ya, nggak usah sebut angkanya. Gara-gara main YouTube. Jadi nggak melulu harus ngomongin hijabnya. Bisa jadi ini tentang hijabnya. Hijab anak gitu ya. Tentang dunia peranakan lah berarti. Bahas di situ. Nah, tuh. Berarti gini harus juga. Ya nggak harus misalkan 50-50 atau semua misalkan dikasih tips gitu juga nggak masalah ya? Gimana, Pak? Jadi misalkan semua katakan 95% tentang tips atau tentang dunia anak gitu juga itu oke ya? Bisa aja. Apalagi sekarang kayaknya orang-orang juga mama nyarinya kan di YouTube kalau apa-apa. Apalagi sekarang kan Batia juga mak-mak gitu kan, tinggal pikirannya orang nyari apa ya kalau di YouTube tentang anak atau yang sering dicurhatin sama pasukan, yang sering dicurhatin sama customer. Nah, itu bikin konten YouTube-nya. Jadi goalnya dapat 2 nanti. Pertama adalah goal untuk branding di perusahaan bahwa kita di perusahaan bayi banget hijab itu gak cuma sekedar jualan, tapi juga share tentang ilmu parenting, share ilmu tentang anak, bayi dan segala macam. Kedua tentang jualan juga untuk jangka panjangnya, jualan kalau misalkan rekrut reseller bisa, kalau misalkan jual langsung juga bisa gitu. Oke. Tetap harus dicari niche-nya ya, Kang ya? Iya, niche-nya udah jelas, kalau ini niche udah jelas ya, niche-nya ini tentang anak aja, bayi nih, anak nih. Oke. Apa masalah anak? Nah, cari di sini nih masalah anak, tips cara, bagaimana cara gitu loh. Di riset di situnya. Oh. Testimoni boleh masuk nggak, Kak? Bisa aja. Nah, nanti pada saat sudah muncul, nanti teman-teman bisa munculin testimoni yang jualannya, perusahaan kitanya, produknya. Tapi saran saya jangan belum awal langsung testimoni gitu loh. Dikemas dengan cerita, misalkan apalah segala macam supaya orang menarik gitu. Oh, oke. Siap. Praktek kan? Yuk, harus. Siap. Gitu ya, Bu Tias ya. Makasih, Pak. Oke, sama-sama. Makasih. Tuh kan ternyata banyak juga yang sudah buat YouTube-nya, channelnya. Ada lagi yang lain terakhir nih, 1 orang lagi yang beruntung. Mending praktek salah daripada nggak praktek, cuy. Betul. Karena kalau salah tuh pasti perbaikan kan, daripada nggak praktek ya. Nah ini Kang Nova, kira-kira hubungannya YouTube sama sosial media, itu kan di YouTube ada fitur sharing kan, share. Tinggal nanti pada saat yoga. Nah ini sebenarnya. Di-share ke Facebook, ke Twitter, walaupun tadi performanya nggak akan terlalu bagus sih kalau pas di-share di sini nih, share nih. Oh. Nah ini kan Facebook, Twitter, ya. Saya biasanya nge-share ke Twitter sama Facebook. Twitter. Nah. Udah. Bisa saling nambahin traffic dari situ. Bedanya apa sama sosial media yang lain? Sekali lagi,
algoritmanya si YouTube bukan berdasarkan engagement only, dan prioritasnya bukan engagement. Prioritasnya adalah watch time sama audience attention. Itu yang mungkin jarang orang bahas juga di luar. Kang, kenapa tadi ya? Kang Dewa kok ngomongin tentang optimasi. Kita lihat nih, Atta Halilintar ya. Atta Halilintar ya. Judulnya coba perhatikan, judulnya ke kia-kia, optimasi. Nah, itu kan. Ingat mereka udah menang duluan itu loh. Di WhatsApp-nya udah gede. Padahal porsi WhatsApp itu gede gitu loh. Dan itu udah menang. Makanya kayak ini nih, siapa namanya? Si Bayu Skak. Kan dia udah jarang upload tuh. Upload penambahan harian dia tuh. Ya 2-3 juta nih. Tapi dia jarang upload sekarang. Terakhir kali 2 bulan yang lalu. Tapi kalau pertambahan follower harian dia itu kecil. Kalau ibaratnya, kenapa dia gede? Karena dia menang duluan gitu loh. Saya bilang tadi, maka sekali lagi, kalau kita kalah start duluan, ya, maka pastikan kita menang di 2 yang lain. Apa itu konsistensi dan optimasi. Kalau kita kalah di inisiasi masuk dunia YouTube duluan. Nah, tadi misalkan, katakanlah di luar sana itu belum ada yang misalkan hijab anak. Ya, ada gak channel yang berhubungan hijab anak? Misalkan kita buka filter channel, ya. Nah tuh kan kecil-kecil tuh yang berhubungan hijab anak ya, videonya dikit, subscriber dikit gitu kan. Nah ini muncul nih nanti bayi banget hijab, di mana ada kuncinya nanti hijab anak, tapi dalamnya kisahnya inspirasi, motivasi dan segala macam buat anak-anak, buat orang tua gitu loh. Kan kita menang start tuh, yang lain kan belum start kan, kita menang duluan gitu kan. Orang lain kayak gini deh, saya yakin ada yang YouTube-nya, yang Instagram-nya besar, yang pemain Instagram-nya besar, pasti menang duluan terjun. Ya di sini kalau salah ada Kang Edwin ya, Kang Edwin tuh kalau saya jawabnya apa ya, Rizky Rich ya kalau salah. Itu karena mungkin duluan masuk Instagram dibandingkan masuk YouTube, masuk TikTok gitu ya. Hijab Rizky Rich. Nah ini games terbaru. Ini punya Kang Edwin kalau salah ya, Kang Edwin ya. Nah ini peserta kita juga. Nah kan. Nah YouTube-nya udah, Instagram udah rame nih gitu kan. Tarikin ke YouTube, bahas tentang dunia perhijaban, dunia percewean, dunia perahwatan, mak-makan gitu kan. Ini kenapa menang? Kenapa? Bayangin coba, Kang Edwin misalkan di sini udah laris nih, omset udah ratusan juta nih, udah miliaran misalkan. Kebayang nggak sih main di YouTube juga? Yang kita sekarang udah senggang dikit, gue main. Karena kan gini, scale up tuh kan kalau kemarin kalau di grup itu Kang Edwin pengen nambah bikin ikon bikin akun publik ya. Kalau itu scale up di situ ya. Kalau misalkan scale ke samping gitu kan, oh gue pengen nambahin channel di TikTok deh, gue pengen masuk ke YouTube deh, bisa aja. Nah di sini belum ada yang main banyak, hijab syari itu jarang banget, yang akunnya gede. Tapi jualannya jangan cuma hijab, jangan langsung. Ini benar-benar soft selling banget ini. Tapi kebayang kalau ini udah punya akun-akun gede, itu tinggal nanti kayak kita wawancara agen kita di situ, kayak saya yang lakukan sekarang ke Dewa Snack, ke BR gitu kan, udah enak gitu. Itu. Jadi ini benar-benar YouTube itu sebagai channel branding yang aset digital kita di masa depan untuk naikin brand image kita, untuk jualan juga kalau misalkan mau hard selling itu ya pada saat kita live gitu. Gitu. Oke deh, alhamdulillahirobbilalamin. Ada lagi nggak? Kalau nggak ada mah, kan ada lagi yang mau disampaikan? Gua mah banyak, kalau ditanya tergantung ditanya kalau gua makan. Gitu. Nanti lah mungkin di grup kalau ada yang nanya-nanya silakan share di grup aja. Channelnya Kang, saya channelnya ini. Bagi yang udah bikin lapor gitulah. Itu di grup juga kan banyak teman-teman BC tuh yang teknis-teknis kalau mau nanya-nanya tentang desain, editing segala macam. Udah. Oke, baik teman-teman semua. Kalau masih ada kita masih bisa bahas. Kalau nggak ada kita akhiri saja pertemuan kita hari ini ya. Walaupun masih ada sekitar 10 menitan sih sebenarnya bisa kita manfaatkan teman-teman. Tapi kalau dirasa enough, kita akhiri pertemuan hari ini. Bising all up doing ya, udah pasti wah ini bagi sebagian orang mungkin dunia yang baru di per-YouTubean, banyaknya jadi penonton saja mungkin saat ini ya. Dan nanti mungkin setelah ini teman-teman bisa jadi pemain ya. Kalau masih ada yang mau ditanyakan ini raise hand 1, 2, 3, oke tidak ada. Kalau tidak ada kita akhiri pertemuan hari ini. KPI-nya ditunggu Kang untuk ke tim. Oke. Ya. Itu dia teman-teman semua. Mas Eko Wahyudi itu yang mana sih? Coba pengen ngobrol dulu dong sebelum diakhiri. Itu boga alwa hijab coy. Gede ya. Coba kita ngobrol dulu dong. Ngobrol dong Kang, ngobrol. Nanti tenang di share ya Kang, checklist sama buat YouTube.
Kang Eko? Hadir Kang. Hadir. Gimana materi hari ini? Wah, ngebul banget Kang, Masya Allah, luar biasa ini. Tapi kemarin channel sudah ada? Udah ada, Allah hijab Kang. Terakhir update kapan? Kemarin Kang, kemarin. Tapi Kemarin banget ya? Produk semua isinya. Oh gitu. Belum ada yang talk show gitu belum ya? Belum ada Kang. Tadi kan tanya ke Kang Dewa, bagusan kalau produk semua kita bagus nggak gitu kan? Tadi kan adalah banyakin sharing gitu kan ya. Nah, ini enak banget buat tim kami gitu. Betul. Kalau bingung cari hostnya untuk talk show, bisa lah kontak saya gitu ya. Jadi nggak usah sibuk-sibuk mikirin gimana cara wawancara orang. Agar. Kan ini Kang Fahmi ya. Simbiosis. Iya tuh. Jadi cukup pikirin konten, yang wawancara cukup saya. Jadi konten bisa tetap maju, tinggal dioptimasi atau Kang Ya, Eko ya. asli Kang Fahmi. Iya, siap. Kemarin di kita PLD ya, Kang Fahmi juga ya, MC. Iya. Oh, ikut PLD juga ya? Iya, jelas tuh. Oke. Nah, kalau dilihat dari pembahasan Kang Dewa tadi, apa saja yang sudah dan apa saja yang belum, Kang Eko? Yang belum itu kan selama ini kita mikirnya bikin konten ya Kang, bikin konten ini. Cuman kita nggak tahu optimasinya kayak gimana gitu. Nah ini sekarang jadi tahu nih, oh ternyata optimasi ini banyak banget yang harus kita perbaiki ya selama di optimasi. Kalau masalah konten, insya Allah sih tim udah bisa gitu. Cuman optimasinya ini yang belum ada Kang gitu. Kayak judul aja kayaknya tadi yang seingetnya aja ya. Iya betul. Jadi banyakkan ke produk malah judulnya gitu kan. Oke. Yang kalau misalkan update rutin Kang Eko? Update rutin tapi banyakkan ke produk Kang. Banyaknya ke produk ya. Per seminggu berapa kali tuh? Seminggu sekali. Seminggu sekali ya, tapi sudah rutin ya. Ya, terima kasih banyak lah Kang Eko. Nanti kalau ada apa-apa mah gampang lah, tinggal kontakan ya. Nuhun Kang. Siap. Mudah-mudahan bisnisnya makin lancar dan makin berkah Kang Eko. Baik teman-teman semua, nampaknya cukup ya pertemuan kita hari ini. Ini saya yakin luar biasa, dari 3 hari kemarin semuanya dibongkar dan benar-benar detail banget dari awal sampai akhir. Dapurnya Kang Dewa bahkan dibongkar semuanya ya teman-teman semua. Masih ada 1 hari lagi besok kita bahas, mungkin ini sesuatu yang baru banget, yang jarang banget, yang bisa nanti kita sama-sama bedah juga besok ya di TikTok. Kang Dewa, ada lagi yang mau disampaikan? Gak ada. Buat besok paling siapin itu TikToknya harus dibikin dulu ya. Jangan sampai ini ya, cobain dulu bikin. Bikin akun heulanya. Akunnya dong, iya dong. Minimal mamah muda dulu ya teman-teman. Saya, rata-rata, tapi memang sudah banyak juga ya hal-hal yang positif di TikTok, yang sharing-sharing tentang apa, bukan hanya joget-joget teman-teman semua. Ya, baik, itu saja teman-teman. Kita akhiri saja pertemuan kita hari ini. Dari wajahnya juga sudah mulai kalarusutnya, mulai halarinya. Jadi silahkan teman-teman beristirahat dulu. Kita akan bertemu lagi besok di channel yang sama, di host yang masih sama juga. Besok jam 7:30 lah teman-teman sudah standby di dalam room ya. Kita akhiri pertemuan hari ini dengan membaca hamdalah dan kifaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih banyak Kang Dewa, terima kasih banyak tim dari BC, terima kasih banyak teman-teman yang sudah gabung hari ini. Mudah-mudahan apapun yang teman-teman lakukan hari ini semakin membuat bisnis teman-teman semakin bertumbuh ya, dan bermanfaat buat banyak orang. Terima kasih banyak. Sampai ketemu lagi besok. Teh Rani, jangan lupa ganti laptop sama HP-nya ya, biar besok bisa ngomong. Dari hari pertama belum muncul. Terima kasih. Saya Alif duluan ya. Assalamualaikum.